Mesilges langsung kibarkan bendera merah putih di Old Trafford jelang menjalani sumpah WNI-nya. Sosok pemain keturunan baru bocor untuk diproses yang berposisi penyerang. Jawaban tegas Indra Safri soal absennya Welber Jardim dari timnas Indonesia U20. AFC umumkan jadwal timnas kontra Jepang dan Arab Saudi di laga lanjutan putaran ketiga. Begini jawaban Jens Revan soal dirinya yang disebut banyak membuang peluang emas. Stamina dan daya tahan Jay Itzes jadi sorotan media Eropa. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih Timnas Muda Indonesia, Indra Safri, kini memberikan jawaban tegas soal kasus Welber Jardim yang disebut hampir mirip dengan Elkan Bagot. Ya, Welber Jardim tengah menjadi sorotan setelah tidak memenuhi panggilan dari Timnas Indonesia U20. Padahal jasanya saat ini sangat dibutuhkan bagi Timnas Indonesia yang saat ini sedang mentas di ajang kualifikasi Piala Asia U20 2025 ini. Di mana gelandang keturunan Indonesia Brazil itu merupakan jenderal lapangan di lini tengah skuad Timnas Indonesia. Indra Safri sempat menyebut bahwa Welber Jardim sebenarnya sudah disetujui klubnya untuk membela tim Merah Putih. Namun Welber Jardim tidak kunjung datang seperti ketika Elkan Bagot dipanggil ke Timnas Indonesia U23 di laga playoff Olimpiade Paris 2024 saat itu. Hal tersebut tampaknya membuat STY kecewa. Saat ditanya soal Elkan Bagot, STY justru meminta untuk bertanya balik kepada sang pemain. Hal yang sama kini disebut dilakukan oleh Indra Safri ketika kembali ditanya soal Welber Jardim, di mana Indra Safri tidak ingin begitu memikirkan Welber Jardim, di mana ia ingin fokus bersama skuad yang ada saat ini di kualifikasi Piala Asia U20 2025 ini. Saya tidak mau lagi berpolemik soal Welber, saya mau fokus dengan 2-3 pemain yang ada, kata Indra Safri. Tidak baik juga setiap hari kita menghabiskan energi untuk perkara ini. Saya sudah bilang kemarin bahwa ini tim usia muda, ada yang tidak datang, ya ada pemain yang lain. Saya tegaskan lagi bahwa klubnya sudah memberikan izin, tidak perlu juga saya tampilkan emailnya, bukan, tegas Indra Safri. Pada kesempatan lain, manajer Timnas Indonesia U20 yaitu Ahmad Zaki Iskandar menyebutkan bahwa Welber Jardim tidak mendapatkan restu dari orang tuanya. Dia tidak datang karena orang tuanya lebih memilih Welber Jardim tetap di Brazil, kata Ahmad Zaki. Dalam hal ini, ia tidak mempermasalahkan hal tersebut karena justru memberikan kesempatan bagi pemain lain untuk tampil. Buat kami tidak ada masalah karena masih ada pemain lain. Kalau dari informasi terakhir, memang ibunya yang mengirim kabar bahwa Welber Jardim tidak berangkat. Jadi kalau tidak berkenan hadir, ya sudah, kami masih banyak penggantinya, jelas Ahmad Zaki. Media Eropa kini kabarnya kagum dengan penampilan Jay Itzes, sebab bek timnas Indonesia itu tampil konsisten dan tidak pernah terlihat kelelahan. Ya, Jay Itzes baru saja membantu Venezia meraih kemenangan dengan skor akhir 2-0 di laga pekan kelima Liga Italia musim ini. Di laga itu, Jay Itzes bermain selama 90 menit. Ia tampil sulit untuk mengawal lini belakang Venezia hingga sukses merebut poin penuh pertama di Liga Italia awal musim ini. Media Eropa itu Eurosport memberikan nilai 6,5 untuk penampilan Jay Itzes di laga awal tersebut. Menariknya, mereka juga sedikit mengulas performa bek berusia 24 tahun itu. Dia bermain sebagai pemain bertahan yang sangat bagus. Dia tidak menurun dari sisi fisik atau konsentrasi, ulas media tersebut. Ya, Jay Itzes diketahui sudah tampil sebanyak 4 kali di Liga Italia musim ini. Ia hanya sekali absen pada laga pekan pertamanya. Jika ditotal, Jay Itzes sudah meruput dalam 5 kali pertandingan di semua kompetisi bagi klubnya musim ini. Ia melahap 428 menit dengan tampil penuh pada 4 pertandingan, 1 digantikan di babak kedua, di mana stamina dan daya tahan Jay Itzes ini layak diapresiasi. Calon pemain Timnas Indonesia itu Mesilges kini diketahui tampil penuh saat klubnya berhasil menahan imbang Manchester United di Liga Eropa, di mana laga tersebut digelar di Old Trafford Stadium. Ya, diketahui saat ini Mesilges belum sah menjadi WNI, namun prosesnya saat ini sudah bisa dipastikan hampir rampung. Saat bertandang ke markas Setan Merah, Mesilges terlihat tampil begitu impresif. SofaSoccer mencatat calon pemain Timnas Indonesia itu meraih rating 7,3.
Namun meski demikian, ia sempat melakukan satu kesalahan fatal yang membuat Eriksen mencetak gol ke gawang FC20. Dengan kerja keras Marcel dan rekan setimnya, beruntung FC20 berhasil menyamakan kedudukan lewat gol di menit ke-68. Dalam hal ini ada hal menarik setelah wasit meniup peluit panjang tanda akhir pertandingan selesai, di mana Marcel tampak berfoto sambil membentangkan bendera merah putih dengan senyumannya. Potret tersebut dibagikan oleh pemilik akun Instagram Ananda Putra. Dalam foto itu terlihat pemilik akun foto bersama dengan Marcel sambil membentangkan merah putih di Stadion Old Trafford tersebut. Sambil memegang ujung bendera, Marcel tampak tersenyum lebar. Hal ini menandakan bahwa kegembiraan Marcel yang sebentar lagi akan menjadi bagian dari timnas Indonesia, di mana permohonan proses Marcel yang diajukan PSSI ke DPR sudah mendapatkan persetujuan. Kemudian selanjutnya Marcel akan disumpah pada 30 September 2024 ini bersamaan dengan Eliano yang juga bermain di Eredivisie Belanda. Proses Marcel dan Eliano ini tentu harus dikebut, mengingat deadline pendaftaran pemain untuk laga lanjutan putaran ketiga ini melawan Bahrain dan Cina sudah cukup mepet. Anggota Komite Eksekutif PSSI yaitu Arya Sinulinga kini memberikan kabar baru terkait pemain keturunan yang akan memperkuat timnas Indonesia nantinya. Ia menyebut posisi pemain tersebut adalah seorang penyerang. Ya, PSSI saat ini tengah mengebut proses Marcel dan Eliano untuk segera rampung, di mana keduanya saat ini tinggal mengambil sumpah WNI-nya dan pindah federasi untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Kemudian setelah itu PSSI dikabarkan akan kembali merekrut pemain lainnya yang berposisi sebagai penyerang, di mana Arya memberikan sinyal bahwa akan ada 1 atau 2 pemain keturunan baru yang akan menyusul Marcel dan Eliano. Soal posisinya, ia menyebut bahwa pemain tersebut akan memperkuat lini serang skuad tim merah putih. Memang ada nama-nama tersebut, agak berat karena memang masih proses panjang. Kita juga ya sudah, nanti dulu deh tutur Arya di kanal YouTube pribadinya. Tapi ada yang kita lihat masih bisa kita ajak diskusi. Mungkin mudah-mudahan sih 1 atau 2 pemain kali ya. Memang belum bisa memenuhi semua kebutuhan, tapi ya bisa mengimbangi nantilah, ujarnya menambahkan. Ya, hanya saja Arya tidak menyebutkan siapa sosok yang ia maksud. Namun ia mengungkapkan bahwa prosesnya akan dilakukan di bulan Oktober mendatang. Dalam hal ini, maka kemungkinan pemain keturunan baru tersebut bisa bereaksi membela tim merah putih pada bulan Novembernya. Paling tidak kalau kita proses nanti Oktober, misalnya ada peluang seperti itu, mungkin November baru ada lagi yang bisa kita mainkan, kata Arya. Ya, bisa jadi sosok yang dimaksud di atas adalah Mauro Ziltra, sebab Mauro Ziltra sudah mengungkapkan kalau PSSI saat ini sedang mengecek semua dokumen dirinya, di mana saat ini ia hanya tinggal menunggu lampu hijau untuk bersalaman dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Striker timnas Indonesia U20 yaitu Jens Reven kini disebut membela diri, di mana Jens Reven disebut banyak membuang peluang ketika melawan timnas Maladewa U20. Ya, diketahui Jens Reven bermain sebagai starter dan tidak tergantikan selama 90 menit saat membela skuad Garuda Muda. Dalam kesempatan itu, Jens Reven turut mencetak 1 gol. Jens Reven mencetak gol keempat tim merah putih itu tepat di menit ke-66. Ya, kami menang 4-0. Saya pikir di babak pertama Maladewa benar-benar bertahan sangat dalam. Saya mencetak 1 gol di paruh kedua, ujar Jens Reven. Namun menurut saya, bahwa saya melewatkan banyak peluang emas tidak sepenuhnya benar. Saya melewatkan 1 sundulan di babak kedua, dan di babak pertama saya hanya memiliki 1 peluang. Namun itu adalah sudut yang sulit dari bola. Jadi menurut saya tidak sepenuhnya benar bahwa saya melewatkan banyak peluang, jelas Jens Reven. Ya, dari catatan lapangan bola, Jens Reven total melepaskan 4 tembakan. Dengan perincian 1 menjadi gol dan 3 lainnya tidak mengarah ke gawang. Jens Reven juga 3 kali kehilangan bola, 4 kali gagal mengirimkan umpan silang, sekali offset, dan 2 kali melewatkan peluang emas. Timnas Indonesia akan bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat dalam 2 partai kandang grup C putaran ketiga pada bulan November mendatang. Ya, diketahui Timnas Indonesia akan lebih dulu menjamu Timnas Jepang pada 15 November 2024 ini. Baru kemudian tim Merah Putih akan menjamu Arab Saudi pada 4 hari berselang di stadion yang sama. Di mana Situ FC menuliskan bahwa pertandingan Timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi itu akan dimulai pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dalam hal ini, perbaikan lapangan terutama soal rumput GBK diperkirakan sudah selesai
selesai pada bulan November 2024 setelah renovasi yang dilakukan sejak Juni 2024 kemarin. Ya, lapangan GBK ini sempat menjadi sorotan ketika dipakai timnas Indonesia kontra Australia akibat beberapa titik rumput yang mudah terkupas. Kemudian SUGBK seharusnya terpilih menjadi venue grup F timnas Indonesia U20, akan tetapi batal karena sedang melakukan pemeliharaan besar lapangan. Kami sampaikan bahwa lapangan SUGBK akan dilakukan lanjutan tahapan pada pemulihan besar guna menyambut putaran ketiga, bunyi surat yang ditandatangani Muhammad Rafiq Anwar selaku Direktur PPK GBK kepada PSSI. Sehubungan hal tersebut, kami mohon dukungan PSSI agar pemeliharaan ini dapat berjalan dengan lancar, jelasnya lagi. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.